Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Farid. Baiklah di sini teman-teman kita akan melanjutkan untuk membuat tutorial aplikasi ANSYS pada buku Ken Lawrence. Oke, kita akan membuat tutorial 5A Cylindrical Pressure Vessel. Baiklah, pada tutorial 5A ini kita akan menentukan equivalent stress dan normal stress. Oke, kita bisa lihat pada gambar di bawah ini. Baiklah, kita mulai saja menggambar. Kita buka aplikasi ANSYS pada komputer atau PC Anda. Oke, tunggu beberapa saat. Baiklah, setelah terbuka, kawan-kawan bisa memilih statik struktural. Oke, setelah itu kita langsung ke menu geometri. Oke, teman-teman bisa melihat di sini. Oke, setelah terbuka kita ubah dahulu unitnya menjadi milimeter seperti biasa. Oke, kita mulai menggambar pada XY plane. Oke, setelah itu teman-teman kita mulai menggambar pada draw, kita pilih line. Oke, baiklah. Oke, kita lihat pada soal. Untuk pada soal yang diminta outer diameter sebesar 250 mili. Itu ini sebagai diameter outer 250 mili. Dan untuk ketebalannya yaitu 15 mili, yaitu di sini. Oke, 15 mili. Oke, kita perkecil lagi. Oke, ini juga termasuk ketebalan 15 mili. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Dan untuk panjang ini kita samakan pada buku. Oke. Oke,
kita perbesar. Oke, sebesar 100 mili. Oke, di sini pada soal untuk fillet itu sebesar 15. Pada modify kita letakkan 15 mm. Oke, kita letakkan pada bagian ini. Oke, sudah terlihat pada gambar teman-teman. Baiklah, setelah itu kita bisa langsung generate sketch-nya. Oke, akan terlihat seperti gambar. Oke, kita ubah dahulu tempatnya agar terlihat jelas gambarnya. Setelah itu teman-teman bisa langsung revolve. Oke, untuk geometri kita pilih sketch 1, lalu apply, dan aksisnya kita pilih Y aksis ya. Baiklah, untuk angle kita letakkan 90. Oke, aksisnya kita letakkan di Y ya. Oke, lalu apply. Setelah itu teman-teman bisa langsung generate. Oke, akan terlihat seperti gambar. Oke, sudah hampir sama pada soal yang diinginkan. Teman-teman bisa coba sendiri di rumah. Oke. Baiklah, setelah itu teman-teman bisa langsung ke menu model, keluarkan pada menu geometri tadi, kita keluarkan. Baiklah, teman-teman langsung buka ke model ya. Baiklah, teman-teman di sini bisa menggunakan ANSYS yang lebih kecil 2015 atau di bawahnya, menyesuaikan dengan laptop yang ada ya. Aplikasinya lumayan berat. Baiklah, setelah itu kita ubah pandangannya agar terlihat lebih bagus. Oke, pada mesh kita klik generate mesh. Kita sesuaikan pada bukan generate mesh ya, preview mesh ya. Kita sesuaikan dengan tutorial pada buku Ken Lawrence. Teman-teman bisa melihat pada tutorial Ken Lawrence ya. Baiklah, setelah itu teman-teman bisa buka pada struktural, insert, kita pilih displacement, kita cari displacement. Oke. Baiklah, untuk geometri kita pilih bagian ini. Oke, lalu apply. Oke, teman-teman bisa lihat di sini, dan pada ini adalah kita atur dulu, kita atur ke komponen ya, seperti yang tadi kita letakkan pada X komponen yaitu 0, dan ini kosong. Oke, sama Z juga. Oke, teman-teman, setelah itu kita ulangi, bisa diulangi pada Y dan Z. Oke, teman-teman bisa klikkan pada static struktural. Setelah itu kita pilih pressure. Oke,
Untuk pressure-nya kita pilih permukaan, 3 permukaan ini dengan cara kontrol pada keyboard Anda. Oke. Setelah itu apply untuk geometri. Oke. Teman-teman bisa lihat di sini tipe pressure. Define-nya kita ubah ke normal to. Oke, kita masukkan sebesar yang diinginkan ya. Oke, 33 megapascal. Karena di sini pascal, kita bisa tambahkan 6. Oke, karena megapascal yang diinginkan. Setelah itu teman-teman bisa klik pada solution. Setelah itu kita pilih equivalent non-von Mises pada stress. Setelah itu kita bisa lihat hasilnya dengan cara klik kanan pada solution lalu solve. Tunggu beberapa saat ya. Sedikit lama ya, karena kan ukuran mesnya lumayan kecil dan ukuran benda yang kita buat itu lumayan besar karena dikalikan dengan karena ukurannya beda ya. Pada soal itu outer diameternya 200 dan kita di sini sebesar 250 mili ya. Jadi lumayan terlihat. Baiklah, setelah itu teman-teman bisa lihat pada hasil equivalent stress-nya. Oke, akan terlihat seperti gambar ini. Teman-teman bisa lihat simula animation-nya. Oke, teman-teman akan terlihat seperti gambar bagian-bagian yang terdampak. Oke, sudah terlihat. Nah, setelah itu teman-teman klik pada mesh dan pada details of mesh kita masukkan elemen size-nya sebesar 10 mm. Oke, teman-teman bisa lihat di sana. Kita ulangi untuk pada solution, kita tekan solve lagi. Kita untuk melihat efeknya. Oke, kita lihat hasilnya ya. Oke, akan terlihat seperti gambar. Teman-teman bisa lihat bagian-bagian maksimum dan minimum. Oke. Oke, bisa dilihat pada animation ya. Oke, baiklah teman-teman, setelah itu kita ubah lagi mesh-nya, kita klik pada mesh. Setelah itu elemen size-nya kita ubah ke 4 mm ya. Oh, maaf. 4 mm. Oke.
Oke, kita baiklah, untuk sebelumnya tadi kita yang 10 tadi. Baiklah di sini elemen size-nya. Oke. Nol koma 1 ya, karena dijadikan meter. Kita bisa lihat hasilnya. Kita lihat yang diinginkan adalah milimeter ya. Saya kira tadi adalah milimeter, sudah langsung terlihat di sini. Oke, teman-teman bisa lihat seperti gambar di bawah. Oke, untuk elemen size-nya kita bisa lakukan animasinya. Oke, akan terlihat seperti gambar. Oke, akan terlihat seperti gambar ya. Baiklah teman-teman, kita bisa ubah lagi elemen size-nya pada mesh untuk 4 mm. Baiklah. Oke. Oke, lalu kita solve lagi untuk melihat efeknya. Baiklah, lihat hasilnya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Pada animation bisa teman-teman lihat perubahannya sangat sedikit ya. Oke, setelah itu kita klik pada solution, lalu insert, dan kita pilih stress dan pilih normal. Oke, setelah itu teman-teman bisa pada details of normal stress. Untuk directionnya x-axis, oke, sudah. Dan pada ini sudah, kita nanti ulangi pada y-axis dan z-axis ya. Kita solve lagi dan lihat normal stressnya, dan pada animation ya bisa dilihat di sini. Baiklah teman-teman, kita ubah pada y-axis kita untuk melihat efeknya ya pada sumbu y, dan kita bisa lihat di sini apa perbedaannya. Oke, setelah itu ulangi lagi untuk z-axis, kita lihat perbedaannya. Oke. Oke, baiklah, perbedaannya ada pada nilai maksimum dan minimumnya ya, bisa dilihat nilai maksimum dan minimum. Baiklah, setelah itu teman-teman bisa klik pada solution dan pilih deformation. Oke. Oke, maaf teman-teman, kita salah klik ya. Kita harus pilih
deformation deformation ya. Setelah itu pada details of directional deformation, kita untuk arahnya kita pilih Z axis. Setelah itu kita solve find our result. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, kita bisa lihat animasinya. Oke, setelah itu teman-teman kita ikuti dengan ada di buku, kita klik file, setelah itu clear. Oke, setelah itu kita mesh, lalu kita preview mesh lagi. Oke, masih terlihat seperti gambar. Setelah itu klik kanan pada mesh, lalu pilih refinement. Untuk geometri kita pilih bagian ini. Oke, lalu apply. Setelah itu refinement, apply sudah, dan lihat lagi preview mesh lagi. Oke, akan terlihat seperti ini. Sudah ya teman-teman. Sudah. Setelah itu kita klik solution lalu solve. Oke, baiklah. Oke, generate dahulu ya. Baiklah, setelah itu lihat efeknya setelah dimasukkan refinement ya. Oke, baiklah teman-teman bisa lihat di equivalent. Kita lihat efeknya. Oke, kita bisa klik animasi. Kita lihat yang kita berikan refinement tadi ya. Kita perbesar bagian yang kita berikan refinement tadi. Oke, bisa dilihat di sini. Dan setelah itu teman-teman bisa tambahkan lagi pada mesh refinement yang kedua ya. Untuk details of refinement yang kedua kita pilih. Oke, kita pilih refinement kedua untuk geometri. Untuk geometri kita samakan dengan yang tadi, lalu apply. Setelah itu klik solution, solve.
Baiklah teman-teman, bisa dilihat di sini. Oke, bagian ini yang paling duration stress, equivalent stress. Kita bisa lihat animasinya. Oke, kita bisa lihat ya. Oke, dan untuk normal stress kita bisa lihat juga. Kita berikan refinement di sini tadi ya, di sini. Oke, kita lihat untuk directional stressnya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja untuk tutorial pada tutorial 5A ini pada cylindrical pressure vessel. Baiklah teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung pada akun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.